berharap ya ketika apa ya namanya ini kan sejarah ya di dalam hidup saya gitu kan ketika kita bisa terpilih teman-teman percaya justru ingin saya juga membuktikan menguatkan keyakinan ke masyarakat jangan sampai ketika kita terpilih terus kita meninggalkan pergerakan ini kan itu yang diinginkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kan. Nah justru saya ingin membuktikan ketika kita terpilih saya tidak tinggalkan pergerakan ini bahkan kita besar kuat kapasitas kita gitu kan untuk mendorong perjuangan ini. Selamat siang, kembali lagi dalam channel podcast Aktualitas. Nah, kali ini saya mau berbincang santai dengan salah satu caleg dari Partai PKB untuk DPRD Provinsi. Beliau juga sebagai Ketua Presidium Bogor Timur. Perkenalkan Bapak Hafidul Alhamdulillah Salam. Siang, Pak. Ya, gitu. Kabarnya, Pak? Pak Al-Hafiz ini mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPRD tingkat provinsi. Ya. Lebih utama memperjuangkan nasib dari masyarakat Bogor Timur. Itu bisa sedikit bebas diceritakan sih Pak dengan presidium yang hampir lebih dari setahun ya. Udah masuk tahun 10. Oh, masuk tahun 10 tapi belum ada tanda-tanda. Diceritakan sedikit Pak. Memang 10 tahun terakhir ini saya melihat bagaimana eh, tidak ada representasi masyarakat Bogor Timur yang ingin menjadi anggota DPRD provinsi dengan kita yang terkhusus masih banyak infrastruktur kemudian pelayanan masyarakat yang memang itu ranah provinsi itu seperti tidak diperhatikan gitu ya. Banyak sekali dana pusat yang yang provinsi termasuk yang lain berbangsa sebenarnya yang dibutuhkan itu dari seperti sampai yang ke arah cari jalur betul banyak perusahaan lah tambah lagi pengeluaran jalan yang tidak ada. Kehadiran mereka itu tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat Bogor Timur misalnya. Yang pertama tidak dirasakan, kedua juga untuk terkait aspirasi di provinsi masalah Bogor Timur sendiri mau mewakili siapa. Karena memang tidak ada perwakilan dari provinsi dari sini. Sebetulnya ada mungkin ya, tapi nggak terdengar juga kan fakta itu bicara fakta hari ini ternyata di infrastruktur yang sudah terjadi banyak yang tidak terlalu. Drainase itu sepanjang jalan Tarok itu nggak ada. Jadi kalau hujan sebentar, itu airnya naik ke jalan banjir gitu. Seberapa yakin Pak dengan adanya nanti Bapak mungkin ada judul di dalam untuk mendongkrak dan mendobrak itu apa hanya karena ada ucapan dari presiden kita dari nomor 21 gitu ya atau gimana? Ya, saya yakin betul karena kemarin juga kita sudah kontrak politik ya secara kelembagaan karena memang komitmen kita dengan teman-teman di sini kan multi partai ya. Saya sudah tawarkan kepada teman-teman yang punya jalur di 01, 02 dan 03 silahkan tawarkan ini siapapun capres yang punya komitmen dan beliau ketika terpilih ke Bogor Timur, ayo kita lakukan kontrak politik. Nah, kebetulan bagi saya karena saya semangat dari 01 partai politiknya PKB, saya berhasil menembus di sini sebagai calon presiden dan pasti mereka siap komitmen karena memang juga ada di dalam visi misi beliau yang disampaikan ke KPU kalau pasangan ini mereka siap mencabut moratorium atau mau menjadi prioritas untuk pemekaran Kabupaten Bogor termasuk di Resiko. Sebagai hal yang awal nih Pak, apa sih yang menjadi kendala terberat nih? Kalau awal itu pertama memang mental ya, mental kedua akses ke jalur politik itu sendiri. Jadi memang harus benar-benar kita tahu akses ke dalam atau harus ada bawaan dari ini nih modal gitu ya. Akses itu harus ada karena kalau kita aktif di pergerakan baik itu partisipasi biasanya partai politik itu dia melihat potensi-potensi kader untuk mentokoh di masyarakat yang memang konsisten di pergerakan. Nah, salah satunya tidak terlalu berat terbantu karena ada
kegiatan pemekaran ini selama 10 tahun mereka melihat konsistensi ritme pergerakan kita. Jadi pandangan-pandangan di masyarakat terkait presidium yang belum berhasil dan memang dijadikan ajang untuk nyari uang itu sebetulnya nggak sampai sejauh itu, Pak. Itu berita bohong dan presidium saya sendiri sebagai orang nomor satu selama ini 10 tahun berjuang itu murni semuanya adalah perjuangan. Saya merasakan bagaimana sulitnya pergerakan, kemudian semua swadaya ditanggung oleh kita sebagai pengurus. Ada beberapa warga masyarakat juga yang mendukung karena punya kesadaran yang sama. Jadi kita nggak ada sponsor, kita juga nggak pernah minta-minta gitu kan. Saya yakin ketika kesadaran ini dimiliki oleh masyarakat Bogor Timur, mereka akan bahu-membahu lah. Karena kan pergerakan ini seperti bola salju. Semakin kuat daya tekannya, insya Allah daya tarik untuk orang mendukung semakin kuat. Nah, untuk saat ini nih yang mungkin masyarakat belum ketahui, sebetulnya apa sih yang sudah dikerjakan oleh Bogor Timur untuk pemuda, untuk masyarakat, selain daripada berusaha untuk melakukan pemekaran? Kalau kita concern selain melakukan edukasi, kemudian hadir di setiap kegiatan-kegiatan diklat kepemudaan, baik itu Karang Taruna, KMPI, bahkan remaja masjid, itu saya aktif melakukan itu, bahkan hadir ya di setiap kegiatan-kegiatan mereka yang ada di 7 kecamatan itu. Kemudian kita juga banyak mengadvokasi persoalan-persoalan masyarakat terkait petani di Tanjung Sari yang kemarin irigasinya Kekurangan air ya. tertutup oleh limbah. Kemudian kita juga memperjuangkan pencemaran sungai, mengadvokasi persoalan anak-anak sekolah yang kemarin dimintai beban biaya yang begitu mahal pada sekolah negeri. Jadi kita nggak hanya sekedar sosialisasi dan pendidikan Bogor Timur, tetapi edukasi dan advokasi selama ini kita lakukan. Berapa persen kayaknya? Saya punya keyakinan 100%. Ini ngomong-ngomong udah habis berapa nih Bang menjelang kampanye nih? Menjelang pemilihan nih? Kalau saya sih banyak dibantu teman-teman ya. Artinya pergaulan kita kan bukan seminggu 2 minggu. Pergaulan kita sudah puluhan tahun. Artinya mereka tahu bagaimana perjuangan saya, dan saya juga bukan orang yang punya gitu kan. Akhirnya mereka bareng-bareng ya berjuang, ada yang cetakin banner buat saya, ada yang cetakin kaos buat saya. Tinggal penguatannya di operasional saja, saya sosialisasi ke basis-basis yang sudah kita bangun selama ini. Nggak terlalu besar lah dibandingkan dengan tadi yang bilang caleg DPRD aja udah sekian miliar, enggak. Masih jauh dari angka-angka itu ya? Oh, Mending bangun warung kopi kalau bisa gitu ya. Jika terpilih menjadi anggota dewan, apakah posisi ketua masih akan dipegang atau akan dicarikan orang baru? Ada merinding juga. Ya, saya sih berharap ya ketika apa ya namanya ini kan sejarah ya di dalam hidup saya gitu kan, ketika kita bisa terpilih, teman-teman percaya, kemudian 10 tahun diberikan kepercayaan ya. terus sudah 10 tahun, tetapi memang di dalam ADRT Presidium di situ dijelaskan ketua umumnya itu sampai dengan pemekaran terjadi. Ya, berarti Gitu. tidak ada pergantian atau apa? Ya, ada anggaran dasar ketua umum dan sekjen tidak bisa diganti sampai dengan pemekaran terjadi, gitu kan. Justru ingin saya juga membuktikan, menguatkan keyakinan ke masyarakat, jangan sampai ketika kita terpilih terus kita meninggalkan pergerakan ini, kan itu yang diinginkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kan. Nah, justru saya ingin membuktikan ketika kita terpilih, saya tidak tinggalkan pergerakan ini, bahkan kita besarkan, Lebih maju untuk bahkan itu. kita lebih kuat kapasitas kita gitu kan untuk mendorong perjuangan ini. Berarti akan meninggalkan itu ketika memang sudah mekar. Kalaupun abang jadi akan tetap berjuang untuk itu. Tanpa meninggalkan Bogor Timur. Tetap berjuang untuk itu, bahkan kita akan buktikan bagaimana penguatan Bogor Timur ini kita realisasikan. Oke, Bang Al-Hafiz, terima kasih banyak waktunya ya buat penjelasannya sehingga masyarakat juga jadi tahu nih tentang presidium. Saya juga punya pesan nih buat saya kira teman-teman jurnalis di Bogor Timur ini yang konsisten, Siap. berkualitas, karena saya juga jarang melihat
teman-teman yang konsisten gitu ya. Ya kayak Mata Najwa lah dan lain-lain gitu kan. Kalau Bogor Timur punya seorang yang konsisten kemudian berkualitas jurnalisnya, insya Allah ya semakin maju baik secara opini Iya, masyarakat ataupun juga mengawal aktivis seperti saya lah yang bisa benar-benar konsisten gitu kan, bukan semata-mata tanda petik tadi ya. mengawal pergerakan-pergerakan dewan. Ya, Nanti saya kawal kalau abang udah jadi siap. dewan. Iya, Makasih ya. siap. Terima kasih buat pemirsa podcast Aktualita. Hari ini bincang-bincang dengan Pak Nafidil Al-Hafizana yang saya biasa panggil Bang Al-Hafiz ya. Beliau akan memperjuangkan Bogor Timur sampai mekar dan tidak akan melepaskannya sampai benar-benar mekar sekalipun sudah terpilih menjadi anggota dewan. Amin. Konsisten ya Bang? Amin, Ya. amin. Salaman dulu kita. Ini konsisten. sih. Jadi rencana. Dia udah sesuai nomor 4 ya pencalonan. Sekian dari saya, sampai ketemu di podcast yang lain dengan narasumber yang lain yang pastinya akan lebih seru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.